Swastiastu. Sahabat yang baik, umat sedharma yang berbahagia, kita memasuki sloka ke-94 dari pembacaan Kitab Sara Samusjaya Himpunan Begawan Wararuci. Tema kali ini adalah soal kemarahan, bagaimana mengelolanya. Mari saya langsung baca sloka ke-94. Apabila tidak ada orang yang kesamawan, kesamawan artinya kesabaran, tidak bedanya dengan tanah dalam hal keteguhan. Tentu tidak ada persaudaraan yang sejati. Nafsu marah pun menyelubungi setiap makhluk yang mengakibatkan perselisihan. Di sini diulang kembali sloka sebelumnya tentang kesabaran yang sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Mustahil ada persahabatan tanpa ada kesabaran hati. Orang-orang tidak sabar akan mudah menimbulkan kemurkaan, gampang marah-marah, dan memelihara dendam. Karena itu dianjurkan untuk memupuk terus kesabaran di dalam hati masing-masing. Saya lanjut ke sloka 95. Adapun orang yang dapat mengendalikan kemarahannya dan kemudian memiliki sifat pengampunan, maka ia seperti ular yang membuang kulit tuanya dan tidak dicarinya lagi. Orang demikianlah yang berbudi luhur dan patut disebut manusia sejati. Di sloka ini, sifat-sifat yang mudah membuat kita marah dan dendam diibaratkan seperti ular. Harus bisa membuang kulit tua yang menyimpan nafsu marah itu untuk tidak diingat kembali. Itulah wujud seorang manusia sejati dan yang berbudi luhur. Memang tidak mudah, tetapi kalau kemarahan itu tidak dibuang dan dilupakan, maka kita terjebak pada timbunan dendam. Orang pendendam tentu jauh dari orang yang bijak. Mari saya lanjutkan ke sloka 96. Meskipun seseorang selalu menang dalam pertempuran, selalu mengalahkan musuh-musuhnya, jika ia tetap terkungkung dalam watak pemarahnya dan sering mengumbar amarahnya pada orang lain, mereka akan selalu kedatangan musuh-musuh baru. Sedangkan bagi yang mampu mengekang nafsu amarahnya, tidak akan pernah ada musuh dalam hidupnya. Sloka ini sudah amat jelas. Orang yang bisa mengendalikan amarah dan tentu dilanjutkan dengan tidak pendendam akan sangat minim mempunyai musuh. Bahkan jika perlu, tidak punya musuh. Bagaimana mungkin ada musuh kalau setiap pergaulan di masyarakat kita bersikap saling mengasihi, menjauhi kemarahan, dan setiap ada kesalahan selalu disertai dengan pengampunan. Jadilah orang yang penuh kasih dan pengampun. Saya lanjutkan ke sloka 97. Semisal ada pemberian minuman yang bisa menimbulkan panas dan sakit kepala, kalau yang meminum itu orang yang bijaksana, sang pandita, maka tidak akan berbahaya karena tahu cara mengendalikannya. Akan tetapi menimbulkan nestapa jika yang meminumnya orang-orang biasa yang tanpa bisa mengendalikan diri. Demikianlah halnya nafsu kemarahan itu.
jika terus masuk ke dalam raga dan tahu bagaimana cara mengolahnya, maka tetap ada ketenangan. Sahabat yang baik, ada dua hal yang mau disampaikan dalam sloka ini. Yang pertama adalah bagaimana pengendalian diri dari sifat-sifat marah itu. Yang kedua, masukkan saja segala benih kemarahan ke dalam diri dan kemudian diolah sehingga tidak menguasai indera kita. Diperlukan kearifan sebagaimana dicontohkan oleh sang bijak yang di sloka ini disebut sang pandita. Saya lanjut ke sloka 98. Adapun orang yang bersifat tenang itu tidak pernah membedakan dirinya dengan orang lain, karena baginya setiap makhluk di semesta ini adalah bagian dari dirinya. Dengan kasih, maka kebahagiaan akan tetap ditemui di akhirat nantinya. Sloka ini mengingatkan kita pada ajaran yang lain, yakni ajaran Tatwam Asi. Kau adalah aku. Kalau kita menyakiti orang lain, berarti kita menyakiti diri sendiri. Marah kepada orang lain berarti kita memarahi diri sendiri. Maka kasihlah kepada orang lain agar kita selalu menerima kasih pula. Kita jangan menjadi manusia yang egois. Kita harus bersikap kasih terhadap sekalian semesta alam. Hanya orang seperti ini sajalah yang mampu memperoleh kesenangan dan kepuasan yang hakiki. Saya lanjut ke sloka 99. Adapun orang yang sering bertengkar, ia akan selalu mendapat kesusahan dimanapun dia berada dan apapun yang diperbuatnya. Di tempat tidur pun tidak tenang hatinya, seolah tidur di rumah yang berisi banyak ular. Sloka ini mengajarkan agar kita sebagai manusia tidak memperbanyak musuh. Hindari pertengkaran. Seseorang yang selalu menganggap orang lain sebagai musuh dan selalu menganggap makhluk-makhluk lain sebagai ancaman bagi hidupnya, orang yang seperti itu tidak akan pernah memperoleh kebahagiaan. Hidup mereka selalu was-was, selalu resah, dan selalu merasa terancam, seperti berada di kamar yang penuh ular berbisa. Saya lanjutkan ke sloka 100. Orang yang tidak nyenyak tidurnya adalah pasti orang yang susah. Mungkin juga orang yang takut, orang yang membenci sesuatu, atau orang yang memikirkan pekerjaannya dan sedang dimabuk asmara. Nah, di sini diharapkan kita bisa mengendalikan diri sehingga pada saat kita tidur beristirahat malam hari tidak lagi menyimpan nafsu amarah. Ketakutan akan terjadi sesuatu yang dikarenakan sifat marah dan dendam kita, atau juga memikirkan pekerjaan kita yang dikarenakan kekeliruan di dalam pekerjaan sehari-hari. Pentingnya meredam segala nafsu pada saat istirahat. Saya lanjut ke sloka 101. Orang yang dapat mengendalikan kemarahannya statusnya lebih utama dari orang yang suka marah-marah. Meskipun si pemarah itu kaya raya, sedangkan si pengendali amarah hidup dalam kemiskinan harta. Orang yang penyabar jauh lebih baik dari orang yang tidak sabaran, walaupun orang yang tak sabaran itu
memiliki kekuasaan. Penjelmaan menjadi manusia lebih utama dari makhluk apapun di bumi ini. Demikian juga mereka yang berhasil menyucikan dirinya lahir batin jauh lebih utama dari manusia manapun, walau mereka lebih kaya dan lebih berkuasa. Sloka ini hanya menjelaskan keutamaan seseorang itu terletak pada bagaimana mereka mengendalikan sifat amarahnya. Bagaimana mereka menjadi orang yang selalu penyabar dan selalu menyucikan diri lahir batin. Artinya, selalu berbuat baik di dunia ini. Sahabat yang baik, umat sedharma, kita jeda di sini dan dilanjutkan satu seri lagi tentang bagaimana mengendalikan kemarahan itu. Rahayu.